Ya, yang berikutnya kita akan mempelajari tentang transpos suatu matriks. Jika M adalah sembarang matriks berukuran N kali N, maka transpos M dinyatakan dengan notasi M pangkat T. T itu maksudnya transpos. Dan didefinisikan sebagai matriks N kali N yang didapatkan dengan mempertukarkan baris dan kolom dari M, yaitu kolom pertama dari M transpos adalah baris pertama dari M. Jadi kalau di M itu berupa baris pertama, maka dia akan menjadi kolom pertama pada M transpos. Selanjutnya kolom kedua dari M transpos adalah baris kedua dari M. Jadi baris keduanya dari M menjadi kolom kedua dari M transpos dan seterusnya. Nah, kalau matriks M itu berordo J kali I, maka matriks M transpos adalah I kali J ordonya, jadi kebalik. Jadi kalau ini jumlah barisnya J, jumlah kolomnya I, maka dalam matriks transpos jumlah barisnya adalah I, jumlah kolomnya adalah J. Contoh, misalnya kita punya M 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, maka M transposnya ini kan tadi baris pertama pada M, maka dia nanti akan menjadi kolom pertama pada M transpos. Jadi ini baris, ini jadi kolom pertama. Kemudian ini baris kedua, maka dia akan menjadi kolom kedua dari M transpos. Ini jadi kolom kedua. Kemudian ini baris ketiga dari M, maka dia akan menjadi kolom ketiga dari M transpos. Ya. Nah, sekarang masuk ke berikutnya. Aturan aritmatika matriks. Jika diketahui matriks A, B, C dan skalar K dan L serta ukuran-ukuran matriks tersebut adalah sedemikian sehingga operasinya dapat dilakukan, maka aturan-aturan aritmatika matriks adalah sebagai berikut. Kalau matriks A ditambah matriks B, maka akan sama dengan matriks B ditambah matriks A. Nah, ini disebut sebagai hukum komutatif. Ini salah ya, komutatif, bukan kumulatif. Komutatif untuk penjumlahan. Kemudian, kalau matriks A ditambah matriks B ditambah matriks C dulu. Ya, ini ditambahkan dulu B ditambah matriks C, kemudian ditambahkan matriks A, maka akan sama dengan matriks A ditambah matriks B, kemudian baru ditambahkan matriks C. Ini namanya hukum asosiatif untuk penjumlahan. Kemudian ada lagi matriks B kali matriks C, kemudian dikalikan matriks A, maka akan sama dengan matriks A kali matriks B, kemudian dikalikan matriks C. Ini namanya hukum asosiatif untuk perkalian. Kemudian matriks B ditambah matriks C, kemudian dikalikan dengan matriks A, maka akan sama dengan matriks A dikali matriks B ditambah matriks A dikali matriks C. Ini namanya hukum distributif kiri. Kemudian matriks B ditambah matriks C dikalikan matriks A, maka akan sama dengan matriks B kali matriks A ditambah matriks C kali matriks A. Ini namanya hukum distributif kanan. Nah, kenapa ini dikatakan kiri? Karena A-nya berada di kiri. Ini dikatakan kanan karena A-nya berada di kanan. Kemudian matriks B kali matriks C, matriks B dikurangi matriks C, kemudian dikalikan matriks A, maka akan sama dengan matriks A kali matriks B dikurangi matriks A kali matriks C. Kemudian matriks B kurangi matriks C, kemudian dikalikan matriks A, maka akan sama dengan matriks B kali matriks A dikurangi matriks C kali matriks A. Kemudian kalau K-nya itu skalar atau konstanta, B plus C, matriks B plus C dikalikan dengan konstanta, maka konstanta K, maka akan sama dengan K kali B
ditambah K kali C. Kemudian matriks B dikurangi matriks C dikalikan dengan K skalar, maka akan sama dengan K kali B dikurangi K kali C. Kemudian kalau skalar ada dua skalar, K plus L ditambahkan dikalikan dengan matriks A, maka akan menjadi K kali A ditambah L kali A. Kemudian K min L kali A akan sama dengan K kali A kurangi L kali A. Kemudian L kali C kemudian dikalikan lagi dengan K, maka akan sama dengan K kali L dikali C, matriks C. Nah, kemudian kalau matriks B dikali matriks C kemudian dikalikan skalar K, maka akan sama saja dengan skalar K dikali matriks B kemudian dikalikan dengan matriks C, atau matriks B dikali dengan matriks K, matriks C dikalikan matriks K dulu baru dikalikan dengan B. Nah, sekarang jenis matriks yang pertama adalah matriks 0. Matriks 0 adalah matriks yang semua anggotanya bernilai 0. Jadi seperti ini. Kalau ordonya ordonya ini adalah 3 kali 2 karena barisnya 3, kolomnya 2, jadi ordo 3 kali 2. Semuanya elemen-elemen di dalam matriks adalah 0. Ini namanya matriks 0 berordo 3 kali 2. Kemudian kalau ini matriks 0 berordo 2 kali 2. Kalau ini matriks 0 berordo 1 kali 3. Karena satu baris 3 kolom. Aturan aritmatika matriksnya dari matriks 0 adalah kalau A ditambahkan dengan matriks 0, maka akan sama dengan matriks 0 ditambah matriks A, yaitu akan sama dengan matriks A sendiri. Kemudian matriks A dikurangi matriks A, maka akan sama dengan matriks 0. Kemudian matriks 0 dikurangi matriks A, maka akan sama dengan min matriks A. Kemudian A kalikan matriks 0, maka akan sama dengan 0, dan 0 dikali matriks A juga akan sama dengan matriks 0. Kemudian masuk ke jenis matriks berikutnya, yaitu matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks bujur sangkar yang pada diagonal utamanya bernilai 1 dan bernilai 0 untuk anggota selain diagonal utama. Jadi contohnya seperti ini. Karena dia matriks bujur sangkar, maka dia berordonya n kali n, ya. Jadi kalau ini berordo 2 kali 2. Nah, pada diagonal utamanya, ini yang miring ini, dia akan bernilai 1. Sedangkan yang lain akan bernilai 0. Demikian juga pada ordo 3 kali 3. Maka yang di tengah ini, yang miring ini bernilai 1. Sedangkan matriks yang lain, elemen yang lain bernilai 0. Ini kalau ordonya 4 kali 4, barisnya 4, kolomnya 4. Maka yang diagonal utama yaitu yang miring ini bernilai 1, sedangkan yang elemen yang lain bernilai 0. Nah, inilah dikatakan sebagai matriks identitas. Ya, ini salah satu contoh aja. Nah, ini dikatakan sebagai I2. Ini kan lambangnya IN ya. Berarti ini I2, ini I3, ini I4. Jika M adalah sembarang matriks berukuran M kali N, maka M dikalikan dengan matriks identitas IN, maka akan sama dengan M. Dan IM, jadi matriks berordo M kali M dikalikan dengan M, maka sama dengan M. Nah, sekarang inverse dari sebuah matriks. Jika suatu matriks bujur sangkar A
dikalikan dengan, ini saya kasih contoh yang ini dulu ya. Nih, misalnya kan M-nya di situ berodo M kali N, gitu ya. Maka nanti M dikali IN itu sama dengan M, dan IM kali M itu sama dengan M, ya. Saya contohkan. Kita ambil contoh misalnya M-nya berodo 2 kali 3 misalnya. Berarti barisnya 2, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalnya kayak gitu ya. Baris 2, ininya 3. Nah, kemudian IN di sini kan ini berarti kan ini sebagai M, ini sebagai N. Berarti IN-nya berarti I3, ya kan? I3 berarti tak tadi 1, 1, 1. Ininya 3 kan? Ininya semuanya yang lain adalah bernilai 0. Kemudian IM di situ M-nya adalah 2. Berarti I2. Berarti sama dengan 1, 1. Nah, yang lain bernilai 0. Nah, kalau saya mau M kali IN, jadi apakah sama dengan M? Gitu. M kali IN. M-nya tadi adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian IN itu kan yang ini. Berarti 100, 010, 001. Nah, sekarang kita kalikan. 1 kali 1, 1, ya kan? Ini saya taruh bawah aja. Jadi nanti odonya adalah ini 2 kali 3, ini 3 kali 3. Berarti ini kan sama. Maka odonya adalah yang ini 2 kali 3, gitu ya. Nah, sekarang kita kalikan baris kali kolomnya. Berarti 1 kali 1, 1, 2 kali 0, 0, kemudian 3 kali 0, 0. Ini yang ini. Sekarang yang di sini, berarti ini baris 1 kali kolom 2. 1 kali 0, 0, 2 kali 1, 2, 3 kali 0, 0. Kemudian baris 1 masih kolom 3, berarti sebelah sini. Berarti 1 kali 0, 0, 2 kali 0, 0, 3 kali 1, 3. Sekarang ini, baris kedua, kolom ke 1. Berarti baris kedua, kolom ke 1 dikalikan. 4 kali 1, 4. 5 kali 0, 6 kali 0, 0. Sekarang baris kedua, kolom kedua. 4 kali 0, 0. 5 kali 1, 1. Kemudian 6 kali 0, 0. Kemudian baris ketiga, kolom ketiga. 4 kali 0, 0. 5 kali 0, 0. 6 kali 1, 6. Berarti sama dengan ini 1 hasilnya 2, 3, ini 4. Oh, ini saya ulang ya. Yang ini kan 4 kali 0, 0. 5 kali 1, 5. 6 kali 0, 0 ya. Jadi ini hasilnya 5. Kemudian ini hasilnya 6. Nah, ini adalah M, matriks M sendiri ya. Sama, ini kalau kita mau, ini jadi terbukti ya. Kemudian IM kali M. Jadi IM kali M. Tadi IM-nya adalah ini. 1001 dikali dengan M. M-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita lihat ini 2 kali 2, 2 kali 3. Yang tengah harus sama. Jadi berarti nanti ordonya 2 kali 3 ya, ini ordonya dari
hasil perkaliannya. Sekarang kita kalikan baris kali kolom, berarti 1 kali 1, kemudian 0 kali 4, 0. Ini langsung ya saya. Jadi 1 kali 1, 1, 0 kali 4, 0, gitu ya. Sekarang baris ke sini berarti baris 1 kolom 2, berarti 1 kali 2, 2, 0 kali 5, 0. Kemudian sini kolom baris 1 kali kolom 3, 1 kali 3, 3 plus 0 kali 6, 0. Kemudian baris 1, baris 2 kali kolom 1, sini 0 kali 1, 1 plus 1 kali 4, 0 kali 1, 0 ya, plus 1 kali 4, 4. Terus yang gini baris kedua kali kolom kedua, 0 kali 2, 0 plus 1 kali 5, 5. Sekarang ini baris 2 kali kolom ketiga, 0 kali 3, 0, 1 kali 6, 6. Berarti sama dengan ini 1, 2, ini 3, kemudian ini 4, 5, 6. Nah, ini tidak lain adalah M juga. Jadi ini, yang ini jadi benar, ada contohnya ya. Itu contoh. Nah, sekarang masuk ke inverse ya. Jika suatu matriks bujur sangkar A dikalikan dengan matriks bujur sangkar B, menghasilkan matriks identitas, yaitu A kali B sama dengan B kali A sama dengan I, I-nya adalah elemen identitas, maka A dikatakan sebagai inverse dari B, atau B merupakan inverse dari A. Maka notasi yang digunakan adalah B sama dengan A inverse, sehingga jadi B-nya ini saya ganti A inverse, berarti A kali A inverse sama dengan I. Contohnya, tentukan ini ya, contoh. Tentukan kalau saya punya A 2, 6, misalnya saya berikan contoh yang paling gampang dulu, misalnya terus 7, 3 ya. Nah, carilah A inverse sama dengan berapa. Nah, kita pakai rumusnya adalah A inverse itu sama dengan determinannya A dikali dengan adjoin A. Jadi ini teorinya dulu. Jadi kalau saya punya A itu sama dengan A, B, C, D, ini 2 kali 2, maka jika ini, maka namanya determinan A itu sama dengan, kalau determinan garis lurus ya, A, B, C, D itu sama dengan A kali D dikurangi nih B kali C. Sedangkan adjoin A itu sama dengan matriks A kali A sama D nya dipindah, DA itu ditukar, jadi yang ini A, D di sini jadi DA, sedangkan B sama C tetap tapi diberi min, gitu saja ya. Sehingga kalau saya tadi punya A, ini soal 2673, maka kita nyari determinannya dulu. Jadi determinan 2673. Nah, menggunakan rumus ini berarti A kali D, berarti 2 kali 3 dikurangi B kali C. B kali C yang ini 6 kali 7, berarti sama dengan 6 kurangi 42, berarti sama dengan min 36.
Nah, kemudian adjoin A-nya itu sama dengan matriks ini kan tadi 2, 3. Nah, ini dibalik. Berarti 3, 2. Sedangkan ini 6, 7 tetap, tapi hanya diberi min saja. Nah, jadi A inverse itu kan sama dengan tadi seper determinan A kali adjoin A. Berarti sama dengan seper determinannya tadi min 36, adjoinnya A tadi adalah 3, min 6, min 7, 2. Nah, ini semuanya kan dikalikan dengan sepertiga 6. Jadi, sepertiga 6 kali min 3 berarti min 3 per 3, 6. Kemudian sepertiga 6 kali min 6 berarti min berarti jadi plus 6 per 3, 6. Kemudian sepertiga 6 kali min 7 berarti jadi plus kan, 7 per 3, 6. Kemudian min sepertiga 6 kali 2 berarti min 2 per 3, 6. Nah, ini kita hitung berarti sama dengan min ini dibagi 3 berarti min seper 12. Kemudian ini seper 6, kemudian ini tetap 7 per 3, 6. Kemudian ini min seper 18. Nah, ini adalah A inverse ya. Kemudian sekarang determinan matriks. Nah, determinan matriks kalau tadi 2 kali 2 seperti ini. Nah, sekarang kalau 3 kali 3 ya, ini saya ajarkan mencari determinan matriks 3 kali 3. Bagaimana caranya? Ini kalau di sini pakai adjoin ya, kayak minor. Caranya gini, kalau A, ini contoh ya, langsung A diketahui 4, 1, 2, 1, 1, min 1, 2, min 1, 4 ini ya, diketahui nih, diketahui. Terus ditanya ya, untuk determinan saya ke video selanjutnya aja.